Wujudkan. Nah, ini Pak. Ya. Jadi konsepsinya, frameworknya untuk sustainability report itu, ya, universal dan topic standard, totalnya adalah 306 standar. 36 standar. Jadi Bapak pegang itu 36 standar, ada 232 disclosure. Disclosure itu adalah pengungkapan. Apa saja yang diungkapkan itu kelihatan itu, Pak. Ya. Kalau general disclosure tadi itu di dalamnya ada, kalau yang ini 102 ini di dalamnya ada governance-nya, ada profil organisasinya. Nah, ini diungkapkan di sana. Tapi ingat, kalau yang ekonomi adalah ini. Economy performance, market presence, indirect economy, ya, anti corruption, ya, procurement practices, anti competitive behavior. Ya, ada taxation, ya. Ya. Yang terbaru ada taxation. Ini saya ambilkan yang lama. Terus kemudian ada environment, materials, energy, water, biodiversity, emission, ya, effluent and waste, environmental compliance, supplier environmental assessment. Ini ada environment, untuk environment. Terus GRI 400 adalah sosial dan seterusnya. Jadi untuk menjawab yang Bapak tadi adalah itu. Kendati pun sebenarnya kelihatannya hanya poin-poinnya saja. Tapi kalau kita masuk di dalam standarnya memang detail. Ya, ini saya tunjukkan yang judul-judulnya. Ya, judul-judulnya. Jadi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Ekonomi itu adalah profit, ya. Environment itu adalah planet, sosial itu adalah people. Jadi triple bottom line itu. Ya, jadi itu Bapak terkait dengan isi-isinya. Nanti saya akan tunjukkan perusahaan-perusahaan barangkali yang contoh ya untuk bisa kita ketahui. Syukur kalau ada insurance company nanti saya akan tunjukkan. Oke, ada lagi pertanyaan? Coba saya akan tunjukkan terkait dengan laporan itu. Lanjut, Prof. Ya, baik. Kalau tidak ada, saya lanjut. Saya NCS. Ya, Indonesia ya. Saya mempunyai Indonesia, Malaysia, ada Filipina, Singapura, Indonesia aja. Misalnya Austindo Jaya itu bukan anu ya. Bukan insurans ya, Pak. Ini karena banyak katanya dari insurans, saya coba yang saya punya ya. Kalau tidak ada, saya ke ini aja, ambil contoh ya Bank Rakyat Indonesia. Ini tahun yang terbaru ya, 2000. Ini. Ini memperkuat dasar keuangan berkelanjutan. Ini adalah BRI, Pak ya. Belum muncul, Pak. Oh, belum muncul ya? Oke, bentar. Oke. Sudah muncul, Ibu ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Oke. Nah, ini dari tahun 2018. Ya. Ya. Saya akan perlihatkan indeks reportnya. Semua dia patokan pada
Global Reporting Standard. Oke. Nah, ini Bu. Saya nggak tahu cara memperbesarkannya gimana nih. Stop. Oke. Jadi gini, referensi POJK dan indeks isi standar GRI. Ya, ini dia masukkan unsur itu. Karena kecil saya nggak bisa ini. Coba saya escape. Oke, pakai ini aja ya. Sudah bisa nih, Prof. Ya, kalau ini sudah bisa. Ya kan? Nah, 101 itu nama organisasi, dia eksplanasi di halaman 37, ya kan? Ini semua dia Bapak Ibu bisa melihat yang sebelah kiri itu 102. Ini pengungkapan nih, 102, 102, 1, 2, 3. Ini disesuaikan dengan standar, ya. Ya, lokasi, operasi, kepemilikan dan bentuk hukum, ya. Ini sudah menyesuaikan dengan standar, ya kan? Nah, termasuk yang ini pengungkapan umum masih ya. Terus sebentar, saya akan lihatkan yang ekonomi. Nah, ini POJK dia sebutkan ada POJK, ya OJK, ya. Terus, nah ini yang kinerja ekonomi. Nah, kinerja ekonomi, ekonomi performance. 131 ini penjelasan tentang material dan batasannya, ya kan. Terus kalau kita masuk di 201 nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan itu ada di halaman ini. Ya. Jadi penjelasan mereka diketahui di indeks ini, di indeks halaman. Implikasi. Ya. Terus kemudian lingkungan. Ya, ini Pak masuk anti korupsi termasuk, kemudian pengendalian emisi. Nah, ini sudah masuk di lingkungan. Nah, lingkungan mana anti korupsi, pengendalian emisi. Nah, ini pengendalian emisi ini. Ini sudah masuk lingkungan ini, ya. 351 emisi gas rumah kaca. Ya, halaman 78. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, kalau kita ingin mengetahui seberapa mereka memberikan penjelasan, saya ambil contoh ya, saya ambil contoh. Ini lingkungan ya, yang mereka tadi gas rumah kaca halaman 78. Oh, nggak bisa halaman. Ya kita membaca di laporan mereka. Jadi prinsipnya seperti yang Bapak tadi sampaikan, apa saja yang ada di dalam, yaitu sesuai dengan standar yang mereka harus patuhi. Ya, sehingga ini dapat dilakukan komparasi ya dengan sesama organisasi maupun time series organisasi tersebut. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Contoh sekilas. Boleh bertanya, Prof? Silakan. Pak. Siapa? Mohon disebutkan namanya ya, Pak. Pak Martua Tambunan. Ya, terima kasih Prof. Nama saya Martua Tambunan. Saya dari MMUKI. Kebetulan saya juga akuntan, Prof. Jadi ini saya juga konsep sustainability accounting ini menurut saya konsep yang mungkin zaman saya dulu belum ada ya, Prof ya. Saya dulu tamat dari STAN tuh tahun 90-an, jadi belum ada ini. Tapi yang menarik saya lihat setelah saya pelajari tadi struktur dari laporan tadi, sepertinya arah accountingnya lebih ke arah report ya Prof ya. Kemudian
model dari susunan dari GRI tadi seperti chart of account saya lihat modelnya 101, 102. Nah, mungkin yang saya mau tanyakan Prof di sini, sebenarnya konsep-konsep akuntansi yang seperti Prof bilang tadi, yang ada seperti quality, apakah memang itu diterapkan betul-betul di sustainability accounting ini? Contoh, Prof, misalnya dari misalnya tadi ada beberapa poin misalnya yang tidak bisa diisi oleh perusahaan. Apakah dengan demikian akan menyebabkan laporan itu seperti kayak misalnya kita tahu di laporan audit ya, ada yang sifatnya itu kita nyatakan wajar tanpa syarat ya, atau unqualified atau qualified opinion atau qualified opinion. Jadi itu apakah memang seperti itu juga? Jadi harus itu rigid, harus betul-betul perfect, padahal dalam kenyataannya belum tentu data itu tersedia ataupun belum bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh GRI. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Wah. Baik, wah kritikal sekali nih Pak Martua Tambunan. Ya, terima kasih Pak. Wih, luar biasa ini. Betul. Jadi ini adalah new development supaya untuk reporting sustainability report ini. Ya. Jadi koridornya ada di standar. Ya. Sustainability report itu kata lainnya adalah laporan non keuangan, Pak. Ya. Laporan non keuangan atau bisa disebut pula social and environmental report. Ya, itu juga sustainability report. Ya, seperti itu. Nah, terus kemudian apakah mereka melakukannya secara rigid seperti itu, ya kan? Nah, ini bagaimanapun juga yang melakukan penilaian itu ada. Kalau di akuntansi itu adalah audit. Kalau di sustainability report ini namanya assurance, Pak. Di assure yang disebut dengan independent assurance statement. Kalau di akuntansi keuangan itu disebut dengan independent auditor. Nah, kalau yang di sini disebut dengan independent assurer. Hanya bedanya kalau di independent auditor itu dia mengeluarkan gradasi tingkatan. Tingkatannya misalnya unqualified opinion, opini yang unqualified, ya, wajar tanpa pengecualian itu, kemudian qualified, ya, disclaimer atau adverse. Nah, seperti itu kan, Pak ya. Tapi kalau di sini tidak. Nah, kita bisa lihat BRI ini apakah dia mempunyai assurance report? Kita lihat. Masih terbaca ya laporan saya ini, Pak? Apa slide saya ya? Ya, bisa Prof. Ya. Nah, ini Pak. Ini adalah assurance. Nah, ini laporan assurance, Pak. Nah, kebetulan aja pas dia ada ini. Ya. Kadang-kadang memang tidak ada ini. Ya, disebut dengan independent assurance. Ya. Ya, independent assurance statement. Ya. Nomor sekian tipe 1 level moderate. 2018 Sustainability Report PT Bank BRI. PT Bank BRI an Indonesian state-owned enterprise and listed company bla 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 bla. Nah, ini adalah statement terhadap independent assurance atas laporan keberlanjutan tersebut atau sustainability report itu. Ini Bapak. Ya. Nah, seberapa mereka memberikan assurance ini, ya, ini skopnya juga disampaikan, exclusion in insurance, ya, type, metodologinya, nah materiality-nya ini juga. Dia bilang in overall, the materiality topic presented in the report, bla 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 bla, mencerminkan apa, itu ada di dalamnya. Responsiveness bagaimana, impact-nya bagaimana, ya, terus rekomendasi. Nah, jadi prinsipnya adalah apa yang dilakukan di dalam pelaporan itu, ya,
itu memberikan cerminan ya, terhadap aktivitas organisasi itu. Nah, persoalannya apakah iya, ya kan begitu kan Pak ya? Apakah iya mereka melakukan? Nah, kita juga tidak bisa berandai-andai. Ini kan berkaitan dengan kompetensi di dalam kita bisa meneropong. Jadi ibaratnya Bapak itu kan begini, ada gunung yang besar itu kan, ya, gunung yang besar itu, yang luas di dalamnya ada hutan, ya kan? Bapak itu expert di kehutanan, ya, untuk kemudian mendeskripsi kesimpulan. Bapak adalah seorang independent assurance untuk itu, ya kan? Tentu kan menggunakan kompetensi Bapak, menggunakan apa itu namanya resource, ya, untuk melakukan sampling lah. Nah, Bapak kan sudah terbiasa itu menggunakan sampel dan seterusnya untuk melihat kemudian mendeskripsi hutan itu yang luasnya sebegitu. Nah, persoalan nanti masalah ada di pernik-pernik itu ada ketidaksesuaian, itu tanggung jawabnya ada di manajemen, Pak. Nah, tanggung jawab seorang assurer itu terletak di dalam metodologi yang sudah difahami itu. Dia tidak melakukan polanya adalah dengan sejengkal demi jengkal itu, tetapi melakukan upaya untuk memotret keseluruhan itu. Nah, itu saya mengkategorikan itu. Jika kalau Bapak bertanya, apa benar di aspek lingkungan mereka itu berperan aktif gitu kan ya. Nah, sejauh di dalam mekanisme pelaporan itu dinyatakan, ya kita akan mengatakan iya. Sejauh mana dia iya tidaknya, itu tanggung jawab manajemen. Nah, begitu. Sepanjang kemudian kita di dalam melakukan assurance itu menemukan bukti, ya kita iya. Masalah pernik-pernik detailnya itu dikembalikan ke manajemen. Karena itu adalah tanggung jawab manajemen. Sehingga di dalam assurance itu selalu dikatakan bahwa nah, saya bacakan ini. This independent assurance statement, ya, jadi statement assurance independent does not serve, ya, tidak menyajikan, does not serve as a reference document demonstrating the company overall sustainability performance. Jadi artinya apa? Tidak mendemonstrasikan keseluruhan ya dari kinerja sustainability company. Except, ya, kecuali the area included in the scope of assurance. Jadi skopnya. Ini kalau di accounting, mohon maaf Prof, seperti qualified opinion ya, except for ya. Iya. Begitu Prof ya kira-kira bayangannya ya. Gimana Pak? Gimana? Kan di sini kan kalau kita bicara di accounting sendiri, kalau dia bilang itu unqualified, berarti kan semua oke, perfect, ya kan? Kalau ada kata-kata except, berarti kategorinya itu sudah ke arah qualified opinion kalau misalnya kita bicara untuk apa accounting keuangan. Tidak Bapak. Jadi Pak Martua itu bukan berarti kalau di situ ada kata except itu menandakan bahwa dia di level tidak. Jadi tidak. Jadi ini hanya untuk memberikan penegasan bahwa assurance ini ya, meliputi aspek-aspek yang mereka sesuaikan dengan scope assurance-nya. Untuk hal-hal yang lain diserahkan kepada manajemen. Nah, kesimpulannya itu sebenarnya Pak ada di sini. Ya. Ya, mana ya? Ya, masing-masing juga memberikan ini karena memang tidak ada standar ya di ini kan. Jadi in accordance core sebentar mana ya? Inclusivity, metodologi ya, adherence. Seberapa mereka taat terhadap AA 1000 accountability principle. Nah, begitu. Jadi sebagai contoh saya akan jawabkan. Kaitannya inclusivity. Inclusivity itu inclusive, being apa?
maksudnya adalah dia itu tidak eksklusif, artinya bahwa di dalam mekanisme reporting ini dia pelibatan. Jadi melibatkan banyak orang, yaitu inclusivity. Nah, di sini bagaimana ketaatan mereka terhadap standar EE 1000 assurance principle. Contohnya nih, the report content, ya, isi laporan sustainability report, generally secara umum has presented adequate inclusivity. Nah, berarti telah dipresentasikan pelibatan terhadap stakeholders itu adalah inklusif, adequate. Jadi cukup, artinya bagus. Nah, seperti itu. Relevant channel, mechanism, stakeholder engagement, success, whistleblowing system, customer itu telah dilakukan. Nah, inclusivity. Nah, itu. Terus kemudian dari aspek materialitas. In overall, the material topic presented in the report can describe company sustainability as a commercial bank. Artinya bagus pula. Ya, secara overall. Nah, itu yang ini. Jadi bukan yang di depan. Di depan itu sebenarnya mengkategorikan bahwa saya, artinya yang menjalankan upaya sesuai dengan scope. Nah, terus responsiveness-nya juga begitu, ya. Terus impact-nya pun demikian. Dia memberikan beberapa report has indicated fairly, ya, its adherence to the principle for defining report content. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini menarik sekali memang. Jadi kalau Bapak sebagai seorang accountant pasti memahami dengan konsepsi yang rigid dengan aspek finansial, ya kan? Sementara kalau yang dari aspek ini lebih ke aspek yang non finansial. Nah, kalau non finansial tentu ini berkaitan yang sangat luas, ya, tentang lingkungan, tentang sosial, makro ekonomi, kontribusi perusahaan dan seterusnya. Tetapi prinsipnya assurance-nya juga ada. Nah, seperti itu. Oke. Ya, terima kasih banyak, Bro. Oke, saya akan lanjut pulang. Ya, ini menarik ini. Saya lanjutkan. Silakan kalau ada yang ingin tanya. Ya, laporannya adalah ini: economic performance, environmental performance, dan social performance. Ya. Nah, sehingga kalau kemudian kita tarik definisi apa itu sustainability reporting, ya kan? Nah, sustainability reporting itu adalah an organization and practice of reporting publicly, ya, report secara publik on its economic, environment, and social impact, and hence its contribution positive or negative toward goal and sustainable development. Nah, itu definisinya. Ya. Yang itu berkaitan dengan bagaimana organisasi berkontribusi, ya, berkontribusi terhadap impact, ya, ekonomi, environmental, dan social aspek, either local, regional maupun global. Ya kan? Ini saya nambahkan di bawahnya itu. Termasuk yang di bawah, sustainability reporting enable organization to consider, ya, untuk memperhatikan their impacts on wide range of sustainability issues. This enable them to be more transparent about risk and opportunity they face. Sehingga di situ secara transparan kita dapat mengetahui risiko, ya, dan opportunities yang lainnya yang akan mereka hadapi. Nah, karena dari report itu. Kalau mereka tidak ada report itu, ya susah untuk kemudian mengetahui report. Makanya ini harus didulukan laporan ini dengan konsepsi, teori, dan konsep yang tadi saya gambarkan di awal, seperti good corporate governance, the sustainability report tadi. Oke. Nah, ya, ini yang tadi sudah, ya, ini konsepsinya itu. Ya, nah ini yang tadi, ya. Nah, terus kemudian berkaitan dengan sustainability report,
and its opportunity for industries. Ya, kita masih ada beberapa menit. Ya, untuk industrialis, ya, additionally, ya, the benefit of sustainability report (SR) ini could also be split off internal and external benefit. Jadi Bapak Ibu misalnya dari industri gitu ya, dari seorang industrialis ya, ini dapat dipilah-pilah ya untuk internal dan eksternal. Nah, ini contoh untuk internal benefit to the companies or organization can include increased understanding of risk and opportunities. Jadi kita bisa mengetahui itu ya, risiko dan opportunities. Ya. Nanti kalaupun ada waktu saya akan tunjukkan. Kalau tadi belum kita melihat dari aspek apa wordingnya, kata-kata, narasinya di sana. Ya, nanti bisa saya akan fokus ke situ. Nah, sekarang ada gambaran increase understanding of risk dan opportunities. Ya, kalau kita membaca itu, kita akan memahami risiko dan kesempatan. Emphasizing the link between financial and non-financial performance. Dan kita dapat emphasizing link, jadi bisa menekankan financial dan non-financial, termasuk influencing long-term management strategy and policy and business plan. Ya, dengan kita punya SR itu, ya, sustainability itu, kita bisa influencing long-term management strategy, ya, and policy and business plan. Termasuk streamlining. Jadi kalau tadi itu aligning sustainability dengan risk management, ya jelas sekali. Ya. Termasuk streamlining processes, termasuk reducing cost dan improving efficiency. Termasuk apa lagi? Benchmarking and assessing sustainability performance. Ya. Ya. Ini. Ya, benchmarking, assessing with respect to law, norms, codes. Ya kan? Performance standard and voluntary initiative, termasuk avoiding being implicated in publicized environmental, social, and governance failure, comparing performance internally and between organization and sector. Ini adalah kaitannya dengan benefit, internal benefit ya untuk industrialis. Bila mana dia punya sustainability, ya sistem ada di situ. Kalau sistem ada di situ, harusnya ada reportnya, ya kan? Kalau hanya sistemnya saja, terus kemudian tidak ada reportnya, ya susah. Bagaimana untuk mengetahui outputnya? Ya, makanya sistem itu harus ada outputnya, ya kan? Ya, outputnya bentuk apa? Ya bergantung. Makanya ini outputnya bentuk sustainability report. Jadi sustainability sebuah sistem itu bentuknya sistem, tapi kemudian dari outputnya adalah sustainability report. Ya kan? Kalau tidak ada report, ya gimana kita bisa mengevaluasi, ya kan? Nggak bisa kita mengevaluasi kalau tidak ada report. Sama perbankan, ya kan? Perbankan punya sistem gitu kan. Terus kemudian uang kita masukkan di sistemnya perbankan, ya kan? Terus perbankan itu nggak ngasih report dia, kan bingung. Masuk di sistem gitu, tapi kita nggak pernah dikasih report. Ya, total saldo saya berapa? Nggak pernah dikasih, ya kan? Jadi masuk sistem terus ya, tapi tidak mengeluarkan output dia. Nah, susah. Nah ini adalah sustainability report, itu ada sebuah output. Ada memang dia menjalankan mekanisme sistem, tapi tidak ada report. Nah itu susah untuk kemudian kita harus melakukan upaya untuk apa namanya kita melakukan evaluasi atau kontrol seperti itu. Karena semuanya basis oke. Selanjutnya adalah untuk eksternal. Nah ini external benefit. External benefit ya sustainability reporting can include mitigating or reversing negative environmental, social, and governance impact. Jadi kita dapat melakukan upaya untuk memitigasi dan mereversing ya negative impact
Ya. Improving reputation and brand loyalty, enabling external stakeholders to understand dan seterusnya, mendemonstrasikan bagaimana organisasi ini influences. Nah, jadi itu berkaitan dengan aspek ini. Saya persilakan, mungkin ada yang 1-2 ingin bertanya. Monggo, Bapak dan Ibu. Ya, ini sudah menarik untuk kaitannya dengan aspek opportunities for industries, ya kan. Nah, kalau enggak, saya akan ambilkan contoh ini value ini ya. Indo Tambang Megah, Indonesia based company primarily engaged in coal mining. Impact of organization operation. Ya. Impact-nya apa? Significant emission due to energy use. Ya kan? Ini dampaknya luar biasa ini. Emisi mereka, ya kan? Karena kan apa? Ya pemakaian energi. Significant water consumption, konsumsinya luar biasa kalau perusahaan tambang itu. From local water sources itu habis ya dipakai. Disruption of local ecosystem, merusak ya sistem lingkungan lokal mereka due to mine operation. Nah, ini kan Indo Tambang Raya Megah. Nah, sustainability report itu punya value. Ya, value-nya apa? Nah, how reporting help address impact. Ya, kan? Ya. Jadi kalau Bapak bisa membaca itu, bagaimana laporan itu membantu mengatasi dampak itu. Yaitu melalui apa? Provide data for continuous improvements and on management or environmental impact. Jadi dengan adanya sustainability report, dia punya data, laporannya punya data, sistemnya menghasilkan data, termasuk facilitate discussion with stakeholders, especially local stakeholders, karena dia punya data, bisa diskusi, ini loh datanya. Basic data to plan post mining rehabilitation dia punya, ya kan? Karena apa? Itu sehingga mitigasinya bisa jelas. The end of result hasilnya apa? Zero complaint. Ya kan? Kalau kita bicara risiko dikomplain, ini zero complaint from local stakeholders on environmental issue. Karena apa? Mereka mampu untuk menjelaskan efisiensi dan kebermanfaatan dan seterusnya. Itu dari sustainability reporting. Jadi sistemnya ada, reportnya ada, sehingga komplain tidak terjadi. Continuous reductions on energy intensity of the products. Ya, continuous reduction. Jadi ini upaya untuk terus mereka melakukan penurunan yang berkelanjutan. Bahkan kemudian Indo Tambang Megah mendapatkan award silver and gold for mining environmental management award. Nah ini, ya kan? Artinya apa? Risk manajemennya itu tercapai dia. Manage. Bila mana dia ada sustainable system yang ada outputnya yang disebut dengan sustainability report. Bila nggak ada outputnya, ya nggak bisa, nggak tahu dia, nggak tahu, ya kan? Oke, ini satu Indo Tambang Megah. Bank Danamon Indonesia, Indonesian Based Bank. Impacts on organization operation. Dia mempunyai branches itu 1.900 branches di 34 provinsi di Indonesia. Manage over 175 trillion aset rupiah. Ya. Greatest impact the bank have on environment and society is through the enterprises financed by the bank. Ya, greatest impact on environment and society. Ya. Terus kemudian, ya ini impact-nya. Ya. Bagaimana reporting membantu atas impact-nya itu. Ya.
Ini kaitannya dengan branch ini, provinsi yang ada ini luar biasa, gede sekali. How reporting help address the impact? Enables the company to identify gaps, the company key priorities, and what could be done to achieve the priorities. Ya kan? Sehingga dia bisa mengetahui apa yang harus kita prioritaskan gitu, setelah terkumpulnya sustainability report. Kemudian juga understanding the relevant and specific sustainability topics. Dia mampu untuk memahami itu. Foundation for Development Danamon Sustainability Policy and report card including environmental and social credit risk assessment policy for all new existing clients. Ya kan? The end result apa? Danamon is included in the Sustainable and Responsible Investment KHT Index. Nah, ini adalah karena dia mempunyai output sustainability. Nah, ini ya kan jelas kan? Nah, yang satu Indo Tambang Raya Megah, yang dua Bank Danamon. Berikutnya Wijaya Karya. Engineering and Construction Company Based Indonesia. Impact Organization Operation. Jadi dampak dari operasi organisasi itu apa? Large infrastructure projects in urban areas and rural areas all over Indonesia and abroad. Jadi large infrastructure project. Dia mempunyai project yang gede. You know, change partner in land use. Ya, change pattern bukan partner. Change pattern. Jadi ada luar biasa ini. Dia melakukan perubahan pattern di land use, ya, pemakaian lahan. Ya, create significant emission due to waste, energy, usage, and policy. Ya. Contribution to the climate change problem juga. Ini impact yang dihasilkan oleh Wijaya Karya. Ya, karena aspek ini. Nah, ini berarti ada banyak potensi. Izin, Prof. Siap. Tantangannya memang ngejualnya itu, Pak, sekarang, Prof. Pak Ahmadi Trisahya. Silakan Pak Ahmadi. Tantangannya menjualnya itu, Prof. Jadi memang kita mempunyai kemampuan. Betul sekali, Prof. Karena kita sekarang menggunakan utilisasi BIM, Building Information Modeling, itu sampai ke dimensi 8, Prof. Oh, jadi ya. kita sudah digitalisasi, transformasi digital untuk construction, Prof. Nambahkan saja sih, tambahkan dari data ini. Oke, good. Ya, ini kebetulan kami coba mengambil dari aspek itu ya. Terus, how reporting, bagaimana reporting dari sustainability itu help address the impact. Jadi mampu akhirnya kita mengidentifikasi dan menjustifikasi climate change as material aspect for the company. Ya, termasuk presenting key measurements unit for climate changes related to impact. Termasuk providing information in the development of climate change mitigation and adaptation initiatives such as green building initiative. Ya, akhirnya mereka melakukan inisiatif untuk green building, ya kan. End result ini lampau ya 2016. Yang belakangan tentu banyak. Award of Warta Ekonomi Indonesia Social Business Innovation Company. Nah, ini salah satu upaya dalam rangka mereka untuk upaya ya sustainability. Ya. Nah, di samping yang lain, ya, ini adalah untuk practitioners sustainability report. Jadi kalau practitioners sustainability, kalau Bapak Ibu ingin berpraktek di sustainability, ya, practitioner itu as a practitioner in providing services to prepare TSR. Bila mana Bapak Ibu mempunyai kepedulian di dalam memberikan jasa layanan untuk menyiapkan sustainability report, kesempatannya apa? SR ya, sustainability report SR could create new profession. Jadi bisa meng-create new profession untuk Bapak Ibu untuk membuat laporan keberlanjutan. New tasks and responsibility, getting new knowledge, contributing to the development of the standard. Ya kan? Termasuk creating new job to prepare SR and its assurance. Ya kan? Seperti ini practitioners. Maaf, Prof.
Untuk menjadi practitioner tadi itu apa perlu license ya Prof ya? Ibu siapa ya? Sebentar. Saya harus membuka Silvan. kamera nih. Ketut Silvanita. Oh, Ibu Ketut, Ibu Ketut. Ibu Ketut di Bali ini ya? Enggak Prof, di Bogor Prof. Saya dari UKI Prof, UKI. Oh, ya, ya. Artinya kalau Ibu ingin jadi practitioner ya? Bukan, iya, Oke. bukan saya, tapi artinya nih kebetulan UKI dia bidangnya di manajemen risiko, terus kalau Oke. kita mau bikin Bapak, Ibu bisa mengikuti kayak ini, CSRS dan CSRA ini. Certified Sustainability Reporting Specialist dan Certified Sustainability Reporting Assurer. Oke, itu Jadi siapa yang mengadakan ya Prof? Hah? Yang mengadakannya siapa Prof itu? Ibu bisa googling lah. Kayaknya oke. NCSR. NCSR itu barangkali Ibu Wi bisa tahu. Maaf Prof, yang di Institute of Certified Sustainability Practitioner bisa nggak di institut situ? Kalau institut itu untuk sertifikasinya, tapi kalau untuk trainingnya NCSR Ibu. Ya, Prof, jadi, nanti coba googling ya. Ya, untuk itunya. Ya, terima kasih Prof. NCSR. Oke. Terus kalau untuk academician, nah ini kalau Ibu academician ini. Sustainability report untuk academician, let me think now about opportunity of the winner. Now, new studies program offer. Ya. Bisa program studi baru tentang sustainability accounting. Kemudian juga new knowledge and skill, new research approach, new community services, new tasks and responsibilities. Ya kan? Itu academician. Jadi tadi ada industrialis, ada practitioners, ada academician. Nah, terus kemudian challenges. Nah, ini challenges. Not simple by mean of tantangan ini. Ya. Jadi apalagi ya. Nah ini untuk tantangannya untuk industrialis itu akan terbuka pada aspek being more transparent. Ya. Karena mereka diminta untuk lebih transparan. Ya, seperti tadi Bank Danamon, terus Wijaya Karya, Indo Raya Megah. Nah, itu being more transparent. Dia harus menjadi lebih transparan. Tantangannya begitu. More accountable, more responsible, more fairness, new competency of employees. Sehingga ini menjadikan itu sebagai tantangan baru. Kalau practitioners, ya itu. Sehingga kalau Ibu ingin different to the industries, I'm really appreciate if it is different, berarti new knowledge, new standard to be learned, new competency, more time spent to prepare, more team with diverse knowledge, new educational requirements. Jadi ada tambahan pendidikan. Ini tantangan untuk practitioners. Ya. Tapi kalau untuk academician, create new knowledge, ya, create new competency, create new curriculum design, ya, build new references, and read new standard to be learned. Karena memang baru ini, sehingga kendati pun sudah beberapa diimplementasikan, tetapi adaptasi masih apa ya, belum terarah, ya, karena memang ini new knowledge untuk sustainability. Oke, academician, nah, tantangannya apa? Ya, seminar, tutorial, research seminar, ya, exercise classes and courses, workshop, problem solving session, laboratory teaching, demonstration classes, placement, work-based practice, fieldwork online, dan seterusnya. Jadi ya menarik untuk kemudian kita masing-masing bisa berperan ya di dalam membangun pengembangan untuk sustainability report. Finally, yeah, I think it's gone now. Would you please, and if any statement, comments, and question, I will be pleased to answer. Silakan, Ibu. Kiranya itu yang ingin saya sampaikan, dan saya masih memberikan kesempatan. Silakan, Ibu. Ya, masih punya waktu 15 menit. Nah, makanya memang sengaja itu, Ibu. Bertanya, monggo, silakan. Ya, ya.
Saya boleh Bu Monggo. Asih. Ya Pupur, tentu. Pupur nih, sahabat saya ini Prof. Monggo Pupur. Matur nuwun kesempatannya. Prof, dalam membuat ini tadi semua kan tadi memang itu akar payungnya kan tadi dari SDGs ya. Nah, kemudian di dalam SDGs itu ada 17 tujuan tadi gitu ya. Nah, terus memang sih dalam tujuan itu masih teramat masih teramat absurd gitu ya. Nah, jadi artinya belum teridentifikasi, belum terdefinisi secara tajam, bahkan sampai ukuran. Nah, terus tentunya kan harus dibuat ukurannya, sehingga tujuan yang dikehendaki dalam SDG itu tercapai gitu ya, Prof ya. Nah, sekarang kan namanya tadi untuk standar, untuk tujuan 4 itu terkait dengan akademik yang tadi juga baru Prof sampaikan juga. Bagus, memang ada poin-poin, ada 10 lebih tadi poin-poin yang mau disampaikan. Nah, tentunya memang itu nggak itu tidak mudah gitu ya. Tapi mungkin dalam sampai saat ini apa masih berupa masih ini sekali ya Prof ya, masih luas banget gitu. Jadi masih umum banget. Jadi belum terdefinisi atau belum terdefinisi dengan jelas sampai kepada sasarannya, tujuannya, fokusnya apa begitu ya. Sehingga masih kalau akademik tujuannya gitu ya. Tapi kan itu luas banget begitu. Nah, sementara kan pendidikan ada dari tingkat dasar, menengah, perguruan tinggi, bahkan lanjut begitu. Mungkin bisa di-sharingkan kepada kami sehingga pada waktu kami membuat tujuan sehingga sesuai dengan sasaran pemerintah dalam SDG-nya bagaimana, Prof? Oke, Ibu. Jadi begini Ibu ya, dari aspek SDGs itu, ya sekalipun kelihatannya hanya 17 goals yang muncul itu, tapi sebenarnya itu sudah di breakdown itu menjadi 169 target. Ya. 169 target. Nah, 169 target itu di masing-masing baik itu kementerian misalnya, kalau kita bicara kementerian ya, kementerian, lembaga, terus kemudian provinsi, kabupaten kota, itu diminta untuk berkontribusi ya, diminta untuk termasuk korporasi ya, termasuk korporasi. Nah, kontribusinya di mana ya kan, kalau itu berkaitan dengan contohnya kurikulum namanya Prof, kurikulum quality education, itu masuk di quality education. Jadi kalau quality education itu ada berapa ya, misalnya ada 15 poin. Ya 15 poin itu harus diinisiasi ya oleh misalnya provinsi gitu. Ya provinsi memfokuskan di quality education. Baik itu quality untuk studentnya, kurikulumnya, ya itu ya, dia harus kembangkan di situ. Ya kan? Nah, terus kemudian jadi konsepnya memang bukan konsep yang kuantitatif, ya kan? Jadi tidak mensimplifikasi sebuah fenomena ini, karena di situ lebih banyak menarasi, terus kemudian bagaimana kontribusi aktif mereka. Contoh lagi misalnya apabila masuk di no poverty, ya, jadi tidak ada kemiskinan. Nah, tidak ada kemiskinan itu di provinsi itu bagaimana mereka berkontribusi, ya kan? Mungkin melalui dana itu istilahnya mereka diberikan kepada masyarakat ya, itu harus terkodifikasi dengan baik dan dilaporkan. Nah, seperti itu. Itu kaitannya dengan SDGs. Nah, kalau dengan perusahaan, kalau perusahaan ini kan ini berkaitan dengan aspek mungkin kalau orang pikir adalah CSR ya, corporate social responsibility. Nah,
corporate social responsibility itu masuk di dalam kategori pelaporan. Pelaporannya sustainability report. Nah, di dalam sustainability report itulah kita dapat mengetahui. Ya. Kalau itu kemudian kita akan membuat perencanaan, misalnya perguruan tinggi, anggap saja perguruan tinggi. Perguruan tinggi ingin berkontribusi terhadap SDGs. Yang mana dia ingin berkontribusi. Kalau itu quality education, oke, jelas. Ya kan? Dari 17 itu menginginkan ada di mana. Kalau itu menginginkan misalnya dari keseluruhannya itu, ya enggak apa-apa. Kalau no poverty, ya mereka harus membuat perencanaan. Ya, pada radius mana dia harus menyisir, di situ tidak ada kemiskinan. Standar kemiskinan itu apa? Nah, nanti ada bunyi. Standar kemiskinan itu penerimaan dalam 1 bulan harus tidak boleh kurang dari 1 juta misalnya. Sehingga yang kurang dari 1 juta, perguruan tinggi itu harus terlibat di dalamnya. Misalnya begitu. Zero hunger. Nah, zero hunger itu juga begitu. Tidak ada kelaparan. Nah, tidak ada kelaparan bagaimana? Perguruan tinggi ya, mengikuti itu. Terus begitu. Nah, dan itu harus dilaporkan di dalam sustainability report. Sehingga persentase ataupun kontribusi perguruan tinggi melalui laporan sustainability report dapat diketahui kontribusinya terhadap SDGs-nya itu. Begitu Ibu. Pola kita menerangkan. Prof, boleh nyambung nggak, Prof? Saya boleh. Silakan. Prof. Terima kasih. Thank you. Silakan Ibu. Saya sih ini tadi terkait dengan Ibu Pur tadi pertanyaannya. Bisa nggak nanti sasarannya itu kita kaitkan dengan RKAT atau RJPP-nya itu Pemda misalnya? Jadi rencana apa? Kerja anggaran ya. Tahunan, rencana tahunan panjang. Ya, RKAT ya, RKAT ya. Ya sangat bisa, sangat bisa. Nah, jadi di situ kan ada apa itu namanya, aduh lupa. I forgot to say. Jadi di dalam anggaran-anggaran mereka, baik pusat ya harus dilaksanakan oleh daerah maupun mereka melaksanakannya dari lokal sendiri dengan persentasenya itu. Nah, mereka bisa terkodifikasi di dalam laporan keberlanjutan. Ya. Jadi laporan keberlanjutan itu dengan versi yang dilakukan oleh di pemerintahan ya disesuaikan dengan standar. Jadi misalnya anggap saja untuk kontribusi terhadap perekonomian. Ya, perekonomian. Nah, kontribusi terhadap perekonomian itu melalui apa? Misalnya melalui DAU dia. Bagaimana DAU itu dikeluarkan? Ya, dikeluarkan. Terus kemudian kita nantinya di dalam sustainability report itu bisa menjelaskan, ya kan, berapa untuk belanja pegawai dan belanja untuk belanja apa itu belanja barang, misalnya kan begitu ya, belanja pegawai dan belanja barang. Belanja barang itu larinya kemana? Dan itu bagaimana untuk memberikan trickle down efeknya itu bisa dijelaskan di sana. Misalnya seperti itu. Jadi itu ada di standar untuk kinerja ekonomi. Nah, kerja lingkungan dinas-dinas mana yang terkait di dalamnya itu bisa masuk di dalam aspek lingkungan tersebut. Misalnya seperti itu. Hanya memang dibatasi dengan 3 koridor kinerja itu. Kinerja lingkungan, kinerja sosial, dan kinerja ekonomi. Ditambah governance-nya. Governance-nya itu masuk di universal disclosure tadi. Jadi memang begitu ininya. Sehingga mekanisme di dalam hal memitigasi resiko. Jadi resiko apa? Resiko ekonomi, mau resiko lingkungan, resiko. Nah, itu kalau kita mau mengidentifikasi, kita ini dalam tahun mendatang ini resiko yang akan dihadapi oleh pemerintahan kota atau kabupaten itu apa saja diidentifikasi. Nah, setelah diidentifikasi, ya kan, itu biasanya dibagi oleh OPD itu. Nah, itu nanti akan ditangkap di laporan itu. Laporan itu akhirnya dipakai sebagai upaya untuk seberapa kontribusi mereka terhadap SDGs. Begitu ininya. Bila tidak ada report ya susah. Ya, seperti itu Ibu. Ada yang lain? Ada. We still have spare time. Ada 5 menit lagi, Bapak dan Ibu silakan.
Pak Henry, saya kelihatan terus Pak Henry ini. Ibu Heni juga, Bu Juli, please. Dari Astra Life untuk memitigasi. Silakan, silakan. Semoga apa yang saya berikan, karena sekalipun dalam rentang waktu yang sangat pendek, ya kan, untuk coverage semuanya, ya semoga aja Bapak Ibu bisa. Tapi prinsipnya adalah bahwa sustainability itu mengandung makna sebuah sistem, ya kan, yang di situ ada output, ya kan. Outputnya adalah report tadi, ya. Dan report itu terkodifikasi dengan baiknya karena ada standar. Dan standar yang dipakai adalah international standard yang disebut dengan Global Reporting Initiative Standard itu. Nah, dari standar itulah ya, untuk dimudahkan di dalam kita kalau ditanya organisasi ini berkontribusi SDGs atau tidak, nah itu bisa diukur. Tapi bila mana kita menggunakan yang lain, bingung bagaimana mengukurnya kita berkontribusi terhadap SDGs, susah. Sampai sekarang misalnya Ibu tanya aja DKI, ya, di DKI ya, pemerintahan bagaimana dia berkontribusi terhadap SDGs, bingung, ya kan? Karena dia tidak mempunyai standar mekanisme pelaporan yang dikaitkan dengan SDGs. Nah, begitu. Nah, kalau kita sebagai korporasi yang kecil, korporasi kita kecil, misalnya insuran, Astra misalnya, insuran. Nah, selama Astra tidak mempunyai itu, susah untuk diukur. Nah, akhirnya mengukurnya ya cari-cari data, ya cari data, saat ketemunya di zone, oh ini loh aku sudah memberikan ini kepada masyarakat sekian agar mereka tidak lapar, ini seperti itu, jadi sporadis. Tapi kalau ada report, nah, dan itu bisa comparable dari time series, dari year to year, karena ada standar. Nah itu Ibu. Kalau tidak, ya susah. Kita mengalami kebuntuan di dalam mekanisme untuk penyelesaian seberapa kontribusi. Apalagi sekarang Indonesia masuk memimpin ya untuk presidensi G20. Nah ini kan menarik sekali. Ya kendati pun G20 itu beda dengan ini, tapi pesan-pesannya adalah pesan untuk SDGs. Karena ketercapaian SDGs nanti di tahun 2030 itu menjadi sasaran yang luar biasa sekali. Dan makanya kemudian organisasi-organisasi privat itu diminta untuk berbondong-bondong, mari Anda berkontribusi terhadap SDGs. Ya. Sekalipun sudah berkontribusi tapi bingung bagaimana saya harus melaporkannya. Makanya diperlukanlah laporan sustainability report. Nah, siapa yang membuat sustainability report? Ya tentu yang mempunyai kompetensi itu. Nah, siapa yang punya kompetensi ini? Nah, dicari. Tidak banyak pula. Makanya sustainability ini tidak hanya sekedar jargon sistem begitu, tetapi di situ dia mengeluarkan sebuah output. Nah, untuk kemudian bisa mengeluarkan output, ini ada mekanisme kompetensi ya di dalam menyediakan layanan untuk reporting tersebut. Oke, jadi itulah kesempatan yang bisa saya berikan dan semoga memberikan pengetahuan tambahan, dan saya juga senang ada beberapa yang tadi sudah memberikan komentar, pertanyaan, ya barangkali itu juga memberikan kemanfaatan kepada saya ya, untuk mengakselerasi situasi dan pengetahuan kita sharing. Baik, Ibu, saya pikir itu dan silakan Ibu Wiarsih. Baik, saya statementnya ini aja, kesimpulannya sedikit aja bahwa dengan sustainability report company itu bisa terekspos dan itu membuat image yang bagus, meningkatkan value dari korporasi, gitu ya Pak? That's good, excellent. Nah, that's the essence, very essence itu. Ya, baik Bapak dan Ibu, mungkin bisa dibuka videonya, kita foto dulu.
Wah. Heni. Buat kenang-kenangan dan juga buat frame video, Prof. Oh, gitu ya. Ya. Ayo, nanti Mbak, bisa saya kita di-share ya, buka Ibu ya. semuanya. Boleh, boleh, Prof. Boleh. 1,